Akan panggil narasumber kita. Saya persilakan untuk Musa Daniel Ferry untuk mengambil posisi. Ya, narasumber kita sudah ada di depan. Kita akan buka dalam doa. Saya minta Musa dipimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih lagi kepada Tuhan untuk malam hari ini Engkau memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk bersama-sama sharing. Biarlah kiranya Engkau menolong kami dalam pembahasan kami pada malam hari ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami dan menambahkan pemahaman pengertian kami tentang perjamuan kudus yang Tuhan tetapkan untuk kami selenggarakan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sidang jemaat yang kekasih, malam hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi bincang-bincang santai kita tentang perjamuan kudus. Sebelumnya saya rindu kita buka firman Tuhan, karena ini menjadi dasar kita untuk membahas secara santai saja. Kita nggak usah bawa tegang ya. Dari Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-32. Baik, sudah dapat? 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 saja sampai ayat 32. Saya bacakan bagi kita ya, isinya begini. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, sidang jemaat yang kekasih, tadi malam lewat pertanyaan Ibu Lilis, Musa sudah mengangkat sedikit tentang 1 Korintus pasal yang ke-11. Ya, nah, ketika kita baca ini, ketika saya baca juga, saya tertarik dengan ada kosakata atau kalimat yang mengatakan dengan cara yang tidak layak makan roti. Nah, pertanyaan saya Musa, kira-kira standar apa? Ya, standar apa yang harus digunakan untuk menentukan layak tidaknya seseorang mengikuti perjamuan kudus? Oke, baik. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh semuanya, kita mungkin perlu perhatikan dulu, bisa ditampilkan slide-nya ya, pernyataan yang ditulis ya menjadi satu pengakuan atau doktrin atau pengajaran tentang perjamuan kudus yang dipegang oleh gereja Reform ya secara umum, yaitu yang ditulis di dalam buku Katekismus Heidelberg ya, yang menjadi buku katekisasi yang dipakai oleh gereja-gereja Reform atau beraliran Calvinis di seluruh dunia ya, khususnya di dalam pasal yang ke-30 dalam pertanyaan yang ke-81. Pertanyaan itu menyatakan
untuk siapakah perjamuan Tuhan ditetapkan? Untuk siapakah perjamuan Tuhan itu ditetapkan? Nah, untuk pertanyaan ini, penulis atau gereja Reform mengatakan bahwa ada dua kriteria orang yang dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Yang pertama, perjamuan Tuhan itu ditetapkan atau dilaksanakan untuk mereka yang benar-benar tidak senang terhadap diri mereka karena dosa-dosa mereka, tetapi mempercayai bahwa dosa-dosa mereka diampuni karena Kristus, dan bahwa kelemahan mereka yang masih tersisa ditutupi oleh sengsara dan kematiannya. Nah, dari jawaban yang pertama ini, Katekismus Heidelberg ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang diperkenan untuk mengikuti perjamuan kudus itu adalah mereka yang sadar dirinya orang berdosa dan yang tidak bertahan di dalam dosanya, apalagi kemudian merasa biasa-biasa saja dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Maka di dalam tata cara mengikuti perjamuan kudus, biasanya jemaat itu diarahkan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Ya, dengan ada beberapa peraturan atau beberapa cara yang bisa ditetapkan oleh gereja untuk mengingatkan jemaat supaya mereka disiapkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Katekismus Heidelberg ini, jawaban yang pertama ini mengingatkan kepada kita, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-27, yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang dimaksudkan dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum anggur, minum cawan Tuhan, itu maksudnya apa? Itu tadi, orang yang biasa-biasa saja dengan dosa-dosanya, yang di dalam dirinya tidak ada penyesalan, yang di dalam dirinya tidak ada kesadaran bahwa dia orang berdosa, yang perlu bertobat di hadapan Tuhan, yang perlu mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, sehingga di dalam kenyataan yang seperti itu, inilah yang disebut dengan orang yang makan atau minum dengan cara yang tidak layak. Artinya dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kemudian mempunyai kerinduan di dalam hatinya untuk berubah dari hidupnya yang berdosa. Ya, dalam hal ini bukan berarti ditekankan bahwa kita itu harus sempurna. Nah, Tuhan tahu bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya hidup di dalam mentaati kebenaran Tuhan atau melakukan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan yang tahu itu juga menginginkan di dalam diri kita tidak hanya ada pertobatan, penyesalan akan dosa, tetapi di dalam diri kita juga perlu ada kesadaran dan keyakinan atau iman bahwa dosa kita yang tidak dapat kita selesaikan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan melalui karya salib Kristus, di dalam sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi dalam hal ini mengandung dua sisi. Yang pertama, ada dari sisi kita ada pertobatan dan penyesalan akan dosa dan komitmen untuk berubah, komitmen untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada iman yang mendorong kita untuk bergantung kepada karya salib Kristus, yaitu sengsaranya dan kematiannya di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Sehingga apa yang tidak mampu kita lakukan di dalam keberdosaan kita dan kelemahan kita yang membuat kita terbatas untuk hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya, maka di situ semuanya ditutupi oleh karya Kristus yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Nah, maka Paulus mengatakan
orang yang tidak mengakui hal ini di dalam dirinya, ya, maka orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Nah, kemudian yang kedua, di dalam Katekismus Heidelberg pasal yang 30 ayat pertanyaan ke-81 itu juga dikatakan, untuk mereka yang merindukan agar iman mereka semakin dikuatkan dan hidup semakin diperbaiki. Artinya bahwa dengan mengikuti perjamuan kudus di dalam hati kita, di dalam diri kita, timbul iman, ya, iman yang mendorong kita untuk semakin bertumbuh dan semakin bertambah di dalam kasih dan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, maka di dalam akhir dari jawaban dari Katekismus Heidelberg pasal 30 dikatakan, tetapi orang-orang munafik yang tidak berpaling kepada Allah dengan hati yang tulus akan memakan dan meminum penghukuman bagi diri mereka sendiri. Ini adalah dampak atau akibat yang akan ditanggung oleh orang yang memakan roti dan meminum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, yang dikatakan dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus, ya, darah Tuhan, ya. Nah, ini yang mau dikatakan, artinya bahwa persyaratan untuk orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus itu bukan orang yang sudah sempurna atau orang yang sudah kudus sepenuhnya, enggak. Tapi berdasarkan ayat firman Tuhan ini dan berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang dilayakkan atau yang diperkenan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang menyadari dosanya dan kemudian ada dorongan untuk bertobat, dan kemudian di dalam dirinya, ya, dia bergantung kepada kasih karunia Allah, bukan kepada kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, di dalam hati atau di dalam diri orang tersebut ada kerinduan untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Ya, nah ini yang kalau menurut saya dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang diperkenan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Ya. Ya, terima kasih Musa. Oh ya, tadi saya lupa untuk menyampaikan di awal bahwa di sini kita akan tetap membuka ruang untuk bertanya, ya. Saya belajar tadi malam dari ruang pertanyaan kita mungkin terlalu sedikit, jadi hari ini kita akan memperbanyak ruang tanya lebih banyak. Nanti di menit ke 8.30 Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengetik pertanyaan-pertanyaannya lewat IG, ya, atau lewat WA supaya mungkin IG kita tidak terganggu, ya. Jadi di menit sekali lagi menit 20, 30 atau setengah 9 Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Oke. Nah, terima kasih Musa untuk penjelasannya tentang cara yang tidak layak. Nah, yang kedua, dari ayat 24 itu dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, saya juga tertarik dengan menguji dirinya sendiri, ya. Nah, kalau kita menguji diri kita, benar nggak sih? Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya, kalau kita menguji diri kita sendiri, ya tentu saja kita akan mendapati bahwa kita orang yang berdosa, betul ya? Mungkin kemarin kita ada berbohong, mungkin kemarin kita ada mencuri atau melakukan dosa-dosa yang lainnya, dan lain sebagainya. Nah, pasti kita mendapati bahwa diri kita adalah orang yang melakukan banyak dosa, melakukan banyak kesalahan, ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan seseorang bahwa ketika dia memuji dirinya, lalu dia, oh ya saya orang berdosa, saya berdosa, kemarin saya begini, sekarang saya juga begini. Apakah dengan begitu orang tersebut boleh, ya sudah saya nggak usah ambil perjamuan kudus karena saya ini orang berdosa dan tidak layak? Apakah sikap yang seperti itu kira-kira Musa yang benar atau gimana? Ya. Oke, berdasarkan tadi apa yang dijelaskan oleh Katekismus Heidelberg pasal 30 itu, ya, menunjukkan kepada kita dua sisi ini, ya, yang dimasukkan oleh Alkitab, ya, oleh Pak Rasul Paulus dengan mengatakan menguji dirinya sendiri, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri.
Yang pertama tadi, saya sudah katakan bahwa adalah orang yang menyadari dirinya orang yang berdosa, dan kemudian dia mau berubah, dia mau bertobat di hadapan Tuhan, ya, memohon pengampunan dari Tuhan, ya. Dan kemudian yang kedua, di dalam dirinya itu ada iman yang meyakini bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, dan di dalam iman dia memiliki kerinduan untuk didorong oleh Tuhan untuk semakin bertambah, ya, semakin bertambah di dalam imannya, di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Nah, ini adalah yang dimaksudkan dengan memuji dirinya sendiri. Nah, tentu juga di dalam persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus itu, menurut saya ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan, atau yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam hal ini adalah dengan cara memuji diri kita, ya. Di dalam gereja-gereja reform, ya, gereja-gereja aliran reformasi, baik itu Lutheran, Calvinis, ya, biasanya dalam gereja-gereja tertentu untuk mengikut sebelum pelaksanaan perjamuan kudus, biasanya gereja-gereja itu menyelenggarakan satu ibadah, ya, ibadah di hari di luar hari perjamuan Tuhan itu, yang disebut dengan ibadah persiapan. Jadi kurang lebih ada yang menyelenggarakan sebanyak 1 atau 2 hari sebelum perjamuan kudus, ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membawa jemaat untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan, mengikuti perjamuan kudus, sehingga pada waktu hari ibadah perjamuan itu, semua umat sungguh-sungguh siap untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Nah, biasanya di dalam ibadah itulah jemaat diarahkan untuk mengaku dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian mencari perkenanan Tuhan, sehingga akhirnya mereka sungguh-sungguh diyakinkan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan sendiri, bukan oleh dirinya, tapi oleh Tuhan sendiri melalui Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sebagai orang percaya, meyakinkan kita bahwa kita sudah dilayakkan dan diperkenan oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan itu. Nah, karena gereja kita tidak menyelenggarakan ibadah yang seperti itu, yang sebelum ibadah perjamuan kudus dilaksanakan, maka menurut saya cara yang sederhana yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan, ya, adalah pada hari sebelum perjamuan kudus, 1 hari sebelumnya, saya memberikan usul atau saran kepada jemaat untuk apa? Untuk mengambil waktu khusus di hadapan Tuhan masing-masing, ya, secara pribadi atau di dalam keluarga, mengambil waktu untuk berteduh dan kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya juga kalau diikuti dengan melakukan doa dan puasa bersama. Wah, ini sangat baik sekali, ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk kita dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, jadi menurut saya menguji diri itu adalah lebih tepat kalau kita artikan dengan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Ya, terima kasih Musa. Nah, ini pertanyaan kita bisa berkembang, gitu ya. Nah, saudara, layak, ya, cara yang layak atau tidak layak, kemudian menguji diri sendiri. Nah, masalah layak ini Musa, apakah hanya secara rohani saja, atau ada secara fisik, atau secara apa? Kalau tadi kan lebih kepada secara rohani gitu. Kalau secara fisiknya gimana? Apakah mungkin pakaiannya, hal yang praktis, ya, cara berkumpulnya, mungkin Musa bisa jelaskan sedikit? Ya, baik. Sebenarnya kita sedang mempersiapkan satu pengumuman, ya, tata cara untuk mengikuti perjamuan kudus online, ya. Saya sudah siapkan, hanya mungkin belum di-share, ya, belum di-share untuk kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, secara rohani itu penting dipersiapkan.
ya, artinya secara rohani kita perlu dengan serius mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, tetapi di sisi yang lain juga perlu mempersiapkan diri secara fisik. Ya, fisik kita ini juga perlu disiapkan. Dalam pengertian fisik itu artinya tubuh kita dan juga penampilan pada waktu mengikuti ibadah perjamuan kudus. Apalagi ini kita menyelenggarakannya secara online, ya. Ini pertama kali untuk kita melakukan perjamuan kudus dengan secara online, ya. Nah, maka bagi kita jemaat Tuhan yang perlu kita lakukan di dalam mempersiapkan diri secara fisik untuk mengikuti perjamuan Tuhan, saya tadi ada daftarkan beberapa. Yang pertama, perlu untuk menjaga kesehatan tubuh atau mempersiapkan jasmani kita supaya pada waktu perjamuan kudus kita ikuti, kita dalam kondisi tubuh yang fit atau dalam kondisi tubuh yang sehat. Maka tentu ya, bagi yang punya kebiasaan tidur malam, ya seperti saya juga perlu untuk tidur lebih cepat, begitu ya. Tidur lebih cepat supaya besok pagi waktu kita mau mengikuti perjamuan kudus, kita dalam kondisi tubuh yang kuat, yang sehat, ya, pikiran kita juga jernih, ya, tidak mengantuk, ya, sehingga kita bisa mengikuti perjamuan Tuhan itu dengan khusyuk, ya, dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, perlu juga untuk menampilkan penampilan yang lazim kita siapkan pada waktu kita mengikuti ibadah, ya, mengikuti ibadah di gereja. Nah, yang menjadi masalah bagi kita kan sekarang ini kita melaksanakan ibadah secara online. Demikian juga dengan perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada hari Kamis ini. Maka bagi jemaat sekalian, menurut saya perlu juga untuk mempersiapkan diri dari sisi penampilan, ya. Maka pakailah pakaian yang sopan, yang layak untuk mengikuti ibadah, datang menghadap kepada Tuhan, begitu ya. Maka yang pria, menurut saya tetap menggunakan pakaian yang pas, ya, celana kain, ya, jangan jeans kalau menurut saya, ya. Walaupun sekarang ini kayaknya jeans itu sudah menjadi pakaian semi formal, tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita tetap menggunakan celana kain, celana dasar, gitu ya, baik itu dari drill, linen ataupun lain sebagainya, ya, yang kita punya, yang kita siapkan memang untuk acara-acara khusus atau ibadah, ya. Jangan pakai celana pendek, ya, pakai celana pendek, ya, sampai kita menggunakan celana pendek, ya, karena apalagi di rumah, ya kan, ada yang lihat, ya betul. Kita tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya, ya. Kami tidak bisa lihat Bapak Ibu bagaimana penampilan waktu mengikuti ibadah. Tapi ingat, Tuhan lihat. Maka karena kita mau datang kepada Tuhan, maka kaum pria perlu mempersiapkan diri dan memberikan penampilan yang terbaik untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Ya, ada yang lebih ekstrim lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja-gereja tertentu malah setiap pelaksanaan perjamuan kudus, mereka punya seragam yang sama, semua jemaat pakai baju seragam, ya. Khususnya kaum pria biasanya pakai celana hitam dan baju kemejanya itu warna putih. Itu biasanya gereja kayak gereja HKBP atau gereja-gereja yang tua, gereja-gereja lama, ya, gereja beraliran Lutheran dan Calvinis yang lama itu menggunakan seragam seperti itu. Kaum prianya pakai baju putih, kemeja putih dan celana hitam, gitu ya. Nah, kita mungkin warna kemeja disesuaikanlah dengan konteksnya, gitu ya. Karena kita mengikuti perjamuan kudus, maka ada baiknya menggunakan warna yang lebih soft, ya, yang warna yang ngejreng, gitu ya. Jangan lebih bagus pakai warna yang lebih soft, misalnya warna putih, warna biru, atau warna hitam juga tidak apa-apa, ya. Jadi seperti jangan pakai baju warna pink, gitu ya, terlalu mencolok, atau warna merah dan lain sebagainya. Pakailah baju yang berwarna yang lebih soft, begitu ya. Nah, kemudian untuk wanita, untuk kaum wanita, saya mengusulkan agar kita mengenakan celana panjang dari kain, ya, yang menggunakan bahan dasar kain, yang juga celana jeans, ya, atau celana setengah tiang itu, ya, yang cuma sebatas lutut atau ini, ya. Pakailah celana yang full, ya, celana kain atau rok,
ya, atau pakai rok kain juga, ya. Kemudian dipadukan rok atau celananya itu baik yang digunakan adalah yang sopan, ya, artinya jangan sampai terlalu ketat atau terlalu pendek roknya, seperti itu, ya. Dan kemudian menggunakan atasan kemeja untuk wanita boleh juga, atau blus. Nah, kalau mau dipadukan dengan blazer atau vest itu juga bisa. Vest itu artinya seperti blazer tapi tanpa lengan, begitu ya, itu juga boleh, silakan. Nah, kemudian walaupun kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah, mengikuti ibadah perjamuan kudus dari rumah, alangkah baiknya kita tetap menggunakan sepatu, ya, menggunakan sepatu. Atau ya, itu usul dari saya, menggunakan sepatu, supaya kita betul-betul dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang sopan, ya, siap untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Ya. Saya potong dikit, Musa. Kalau di rumah saya, misalkan saya duduk di lantai nih, apakah saya harus pakai sepatu? Itu. Ya, oke. Mungkin bagi yang di rumah yang lesehan, ya, oke lah, dah bukan pakai sepatu karena repot ya kalau pakai sepatu, ya. Ini usul saja. Yang ketiga itu tentang mengenakan alas kaki. Kalau lebih baik menggunakan, tapi kalau tidak pun ya fakultatif lah, ya. Tidak terlalu wajib pakai sepatu, ya, seperti itu. Iya. Oke, jadi secara fisik ya, secara teknis fisiknya kira-kira seperti ini. Sudah menit ke 7.30. Jika sudah pertanyaan, silakan. Ya, sudah ada. Baik, ada pertanyaan dari Nathanael Yohanes. Oke, Nael, ya. Pertanyaannya, Musa, saya waktu kecil sudah dibaptis, tapi sekarang saya belum disidi. Tetapi saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dengan percaya saja saya boleh mengikuti perjamuan kudus? Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Lilis kemarin, ya. Mengapa gereja kita tidak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti perjamuan Tuhan, gitu ya? Oke, nah, untuk Nael dan juga untuk kita semua, ya, yang mengikuti live ini, kemarin saya sudah katakan kenapa kita belum memberi kesempatan kepada anak-anak, ya, baik mereka yang sudah dibaptis waktu anak tapi belum disidi, ya, maupun bagi mereka yang dewasa tapi belum dibaptis, ya, untuk tidak mengikuti perjamuan kudus. Ya, kemarin saya sudah katakan bahwa karena perjamuan Tuhan ini adalah untuk orang yang sudah mengerti, sehingga ya mereka yang dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan itu adalah mereka, ya. Sebenarnya dalam konteks gereja mula-mula, hal ini sudah dilakukan oleh para rasul, sehingga yang mengikuti meja perjamuan Tuhan itu tidak sembarangan, atau tidak semua orang yang hadir dalam ibadah itu mengikuti perjamuan Tuhan, tidak. Tapi untuk mereka yang sudah dibaptis, yang sudah menyerahkan dirinya menjadi anggota keluarga Allah, ya. Nah, tapi ya kemudian hal ini didasarkan kepada konsep agama Yahudi yang menetapkan bahwa anak-anak yang belum lulus, ya, atau yang belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai anak Taurat, yang itu belum dianggap sebagai orang yang dewasa, yang belum dapat mempertanggungjawabkan imannya sendiri di hadapan Tuhan karena masih di bawah asuhan dari orang tua. Maka anak-anak seperti ini tidak diikutkan oleh orang-orang Yahudi di dalam perjamuan, yang tidak diikutkan. Nah, demikian juga kemudian gereja pada masa gereja mula-mula meneruskan tradisi ini, ajaran ini, konsep ini, ya. Maka anak-anak tidak diikutkan di dalam perjamuan Tuhan, meja perjamuan, hanya untuk orang-orang yang dewasa, yang sudah percaya, yang kemudian menerima tanda baptisan kudus, ya, tanda baptisan dari baptisan kudus, itu dia. Nah, hanya masalahnya adalah sekitar abad ke-15, 16, ya, ada satu gerakan
di dalam gereja pada bertepatan yang bersamaan dengan reformasi gereja pada waktu itu, satu kelompok yang bernama Gerakan Anabaptis, ya, yang kemudian mengacaukan sistem aturan yang sudah diteruskan oleh gereja sejak gereja awal sampai dengan masa reformasi atau sebelum mereka muncul, begitu ya. Nah, ajaran Anabaptis itu tidak hanya ada yang positif, ada yang benar, tapi juga ada yang keliru. Yang keliru ini yang menjadi masalah sampai dengan sekarang ini, ya. Yang kemudian juga akhirnya menimbulkan persoalan di dalam gereja. Contoh misalnya masalah baptisan, ya. Orang-orang Anabaptis itu mengatakan bahwa baptisan anak itu tidak sah. Maka bagi mereka yang disebut dengan baptisan orang percaya, kata mereka menggunakan istilah itu adalah mereka yang sudah dewasa, yang sudah dapat mengaku imannya sendiri, dan kemudian orang inilah yang dapat dibaptis, dan kemudian harus menggunakan baptisan di selam, tidak boleh dipercik seperti yang digunakan oleh gereja pada waktu itu, ya, gereja secara umum pada waktu itu. Nah, kemudian ketika ada yang bergabung dengan mereka, walaupun waktu kecil orang itu sudah dibaptis, ya, di gereja, kalau mau bergabung dengan mereka harus dibaptis ulang, ya, dibaptis kembali, dibaptis kedua kalinya. Ini yang kemudian menimbulkan masalah di dalam gereja sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan sekarang ini. Nah, kemudian beberapa ajaran dari kelompok Anabaptis ini juga menjadi ajaran yang banyak yang kemudian menyesatkan, ya, menyesatkan gereja atau orang percaya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa gereja perlu menetapkan satu aturan? Karena memang dari awal Tuhan sudah mengingatkan kepada gereja untuk melaksanakan pelayanan dengan cara yang tertib, dengan cara yang benar, yang sampai akhirnya menjadi salah atau keliru di dalam mengikuti ibadah ataupun juga sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. Nah, maka sesuai dengan aturan-aturan itulah kemudian gereja tetap berpegang kepada aturan yang telah diturunkan secara turun-temurun, yang berdasarkan tradisi gereja, ya, yang diturunkan secara tradisi oleh gereja. Nah, termasuk gereja kita, ya. Berdasarkan kata gereja kita mengatakan bahwa anak-anak yang yang sudah dibaptis tapi belum diteguhkan sidi, belum boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena secara status mereka masih anak-anak dan masih di bawah bimbingan dari orang tua. Mereka masih belum dapat mengaku imannya sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Tuhan, karena masih di bawah naungan dan asuhan dari orang tuanya. Nah, maka seperti Nael dan juga anak-anak yang lain yang belum di sidi, walaupun sudah dibaptis kecil, dibaptis anak, begitu ya, belum diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus, ya. Nah, berbeda dengan karismatik, ini dia masalahnya. Gereja karismatik dengan berbagai macam ragamnya itu kemudian mendobrak aturan-aturan yang ada, yang sudah dilakukan oleh gereja dalam sepanjang sejarah. Ini yang menjadi persoalan, ya, yang menjadi persoalan, termasuk masalah baptisan itu sendiri, ya. Tanpa disadari mereka mempraktekkan kekeliruan yang dilakukan oleh kelompok Anabaptis yang muncul pada abad ke-15 dan ke-16 dalam sejarah gereja, yang membaptis ulang orang Kristen, ya, yang tidak dibaptis dengan cara Islam, ya, karena mereka tidak menerima baptisan percik, atau juga mereka tidak mengakui baptisan anak yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu, sehingga semua orang dewasa yang bergabung dengan mereka dibaptis ulang kembali. Nah, ini jadi persoalan, dan saya pikir sampai sekarang itu juga menjadi dilema, menjadi masalah di dalam gereja, ya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan dari Nael, ya. Nanti kalau ada komen boleh silakan tambahkan lagi, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
itu ada dari Liam. Nah, ini dari Liam atau dari mamanya nih ya. Baik, pertanyaannya, haruskah pakai sepatu Muse karena kami ibadah di kamar? Ya, oke lah. Tadi saya bilang untuk yang pakai sepatu itu fakultatif lah. Kalau kita duduk di ruang tamu dengan di kursi, ya alangkah baiknya dengan penampilan yang lengkap gitu ya, pakai sepatu di rumah, tidak apa-apa kan? Sepatu kita juga bersih kan, tidak kotor. Nah, tapi kalau misalnya di kamar atau tadi yang semua bilang duduknya di bawah, di lesehan di bawah, oke lah, kita bisa memaklumi untuk tidak menggunakan sepatu, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, nanti bisa komen lagi kalau ada yang mau ditambahkan. Oke. Kemudian dari Ibu Herlina, ya pertanyaannya, Muse atau Semu, pertanyaan saya panjang, jadi saya kirim ke WA Muse atau Semu. Oh, WA, oke. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Herlina ya, silakan yang lain boleh mengirimkan pertanyaan di kolom komen yang ada di IG ya, silakan. Oke, ini dari Ibu Herlina. Kan kemarin ada bahas kalau ada bapak atau ibu di dalam rumah mereka, maka mereka yang bagi ke keluarganya, atau kalau sendirian maka kita ambil sendiri. Pertanyaannya, kapan itu diambil dan dibagikan? Oke, ya, baik, untuk pertanyaan dari Bu Herlina, seperti yang kemarin saya sempat singgung bahwa nanti akan diarahkan dari gereja. Jadi akan diarahkan, baru kemudian kita melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan, gitu ya. Nah, jadi tapi anggur dan roti itu sudah disiapkan di meja. Jadi artinya kan nanti sudah diarahkan, baru kemudian baru cari ke belakang ambil anggurnya, bukan. Tapi sama seperti di gereja, ya. Sebelum ibadah dimulai, anggur dan roti perjamuan itu sudah disiapkan di depan. Sehingga pada waktu perjamuan kudus dilaksanakan, tinggal meja perjamuan disiapkan, ya, kain yang penutupnya dibuka, kemudian diarahkan oleh pemimpin perjamuan untuk melaksanakan perjamuan kudus itu, begitu. Jadi masing-masing kita, keluarga lepas keluarga, sudah menyiapkan di meja atau di depan Bapak Ibu sekalian, ya, yang mengikuti perjamuan, letakkanlah di situ. Dan kemudian nanti akan diarahkan bagaimana cara ataupun yang harus dilakukan di dalam mengikuti perjamuan kudus tersebut. Ya, sedikit saya potong Muse. Mungkin yang lebih jelas lagi ketika ada aba-aba dari gereja, ambillah, bagikanlah. Itu nanti akan ada di aba-aba. Nah, jadi tidak sembarangan juga, harus tertib. Pasti akan ada aba-aba, ambillah atau bagikanlah. Itu nanti akan ada di aba-aba. Ya, Bu Herlina ya. Pertanyaan yang kedua, dia bilang kalau di rumah ada keluarga yang Kristen, tapi bukan jemaat GAK, seperti suami saya. Apakah boleh ikut perjamuan yang dibuat gereja kita, Muse? Oke, ya, itu sama dengan kalau di gereja kita, misalnya ada jemaat tamu yang datang pas hari perjamuan kudus, ya. Nah, kalau menurut saya, ketika jemaat itu atau pribadi orang itu atau pribadi itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan atau persyaratan di dalam perjamuan kudus, ya itu silakan saja, tidak ada masalah. Bahkan menurut saya Pak, lebih baik dengan situasi seperti ini, justru semua anggota keluarga yang sudah dibaptis, yang sudah dibaptis dewasa maksudnya, ya, atau yang sudah diteguhkan di sini, ya, silakan ikut bersama-sama dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan hari Kamis ini. Dan jadi, mungkin yang penting itu tadi dengan cara yang layak dan memilih diri sendiri. Mengikuti arahan dari pemimpin perjamuan, sehingga tidak melakukan perjamuan kudus sendiri, tapi dengan cara mengikuti ibadah dan mengikuti arahan yang akan diberikan nantinya, seperti itu. Ya, silakan. Jadi untuk papanya Guan, ya, hari Kamis nanti silakan bergabung dengan kita, ya. Tidak ada larangan atau tidak ada tanda perboden yang mengatakan tidak boleh masuk atau tidak boleh bergabung, ya. Malah dengan senang hati kita menerima, ya. Sama seperti yang saya bilang tadi, ketika ada jemaat yang
dari luar datang ke gereja kita, dan waktu itu kita melakukan perjamuan kudus, kita juga melayani mereka, ya, melayani meja perjamuan untuk mereka. Ya. Ini lagi yang ketiga, masih ada nih. Bu Lina lagi banyak hari ini bertanya ya. Yang ketiga dia bilang, tadi malam Bu Lina nggak simak ini berarti. Dia bilang ini, saya kan di gereja di diaken, sedangkan suami saya di gereja lain. Jadi siapa yang mimpin? Oke, ya. Karena untuk kasus Ibu Erlina, ya, karena suami itu bukan jemaat GAK, ya, maka menurut saya ini bukan karena mau melangkahi wewenang dari suami sebagai pemimpin keluarga, bukan, ya, tapi alangkah baiknya Ibu Herlina yang melayani, ya, melayani meja perjamuan, karena lebih mengerti tata cara, ya, perjamuan kudus yang kita lakukan di dalam gereja kita. Nah, karena nanti kalau suami yang melayani, takutnya nanti dengan cara yang mungkin ya beda atau mungkin tidak mengerti apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk Ibu Herlina atau juga untuk keluarga yang lain yang ada anggota keluarga yang bukan dari gereja kita, maka alangkah baiknya kalau kita yang jemaat GAK yang melayani keluarga kita. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, masih ada satu lagi ya dari ini Bu Herlina bilang ada gangguan sinyal. Enggak, di sini lancar. Oke. Oh, kemarin ada gangguan sinyal katanya. Oke, Pak, ya oke Bu, maklum nih Bu. Kemarin Ibu Herlina ada gangguan sinyal sehingga tidak mengikuti, ya, tidak bisa mengikuti dengan penuh, ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Jojo, ya. Jojo pertanyaannya, Musa, kalau misalnya kita tidak ada anggur, bolehkah kita ganti dengan sirup atau roti? Diganti dengan biskuit. Oke. Nah, ini kembali mungkin berdasarkan pertanyaan dari Jojo ini mengingatkan kepada jemaat semuanya, bagi kita yang belum mengambil roti perjamuan di gereja atau untuk wilayah Kenten di Pak Yohanes, ya, Penatua Yohanes Ten, ya, besok masih ada waktu untuk ke gereja mengambil roti, ya, mengambil roti dan anggur perjamuan, sehingga semua kita pada hari Kamis itu siap untuk mengikuti perjamuan kudus, ya, kecuali karena kasus yang lain mungkin tiba-tiba pada anggur dan roti sudah diambil, tapi kemudian anggur dan roti itu mungkin besok hari tanpa sengaja atau sudah mendekat waktu perjamuan itu tanpa sengaja terinjak, jatuh dan kemudian terinjak atau pecah, begitu ya, sehingga anggurnya, rotinya menjadi rusak. Nah, kalau menurut saya, ya, kalau ada kasus yang seperti itu, ya, anggurnya bisa diganti dengan teh manis, tidak apa-apa, ya, karena biasanya di dalam perjamuan kudus yang dilaksanakan di gereja, kalau ada jemaat yang tidak bisa minum anggur, ya, karena alergi dengan anggur, biasanya gereja jemaat itu akan melapor kepada majelis, dan majelis kemudian akan mengganti anggur dengan teh atau minuman jenis yang lain, ya, tapi jangan jangan minuman yang memabukkan, ya, dengan teh atau dengan Fanta juga boleh, ya, Fanta juga boleh, atau sirup warna merah juga boleh, ya. Nah, biasanya ada kasus seperti itu di gereja, dan gereja akan mempersiapkan supaya bisa melayani jemaat yang mengalami situasi yang seperti itu, ya. Nah, untuk rotinya itu bisa diganti dengan roti tawar kalau ada di rumah pas itu, ya, pas perjamuan, atau dengan biskuit juga saya pikir tidak masalah, ya. Yang penting adalah bukan rotinya atau anggurnya, tapi adalah makna rohani yang kita percayai, yang kita imani di dalam perjamuan itu yang lebih penting, ya. Tapi alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya kalau kita yang belum mengambil roti dan anggur yang sudah disiapkan dari gereja, besok lah, ya, mari saya mengundang jemaat semua, ya, yang belum mempersiapkan roti dan anggur atau belum mengambil di gereja atau di tempat Pak Yohanes, ya, besok hari datanglah, ambillah, atau kalau misalnya takut keluar rumah, bisa menggunakan GoSend atau Grab, ya, melalui Grab dikirim
ya saya pikir sekarang ini agak lebih mudah. Atau kalau memang tidak bisa dengan menggunakan cara itu, saya membuka kesempatan ya, volunteer ya, menjadi volunteer bagi kita. Saya siap antar untuk melayani jemaat yang mungkin agak takut keluar rumah atau tidak bisa menggunakan aplikasi Gosen ataupun lain sebagainya, tapi rindu untuk mengikuti perjamuan ini, saya akan datang dan akan mengantar ke tempat kita masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya jemaat itu bahan anggur dan roti seperti yang disediakan oleh gereja. Ya, kalau gereja sediakan anggur dan roti, berarti kita memakai anggur dan roti. Ada juga gereja yang memakai karena tidak bisa beli yang seperti ini, gitu ya, memakai bahan-bahan yang lain. Tetapi itu atas kesepakatan dari pengurus gereja dan itu disuarakan resmi kepada jemaatnya. Ya, jadi untuk jemaat kita kali ini memakai anggur dan roti. Ya, jadi perjamuan besok kita tetap memakai anggur dan roti, kecuali ada kasus seperti yang Musa katakan tadi. Ya, Jojo ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah nggak ada. Nah, gini mungkin Musa. Kalau gereja orang yang di rumah kita bisa ikut perjamuan dengan kita. Nah, gimana kalau misalkan setiap ada di YouTube perjamuan kudus, saya ikut, gitu. Siapa gereja aja yang perjamuan kudus, saya ikut, begitu. Gimana itu? Apakah itu sikap yang layak tadi kembali kepada 1 Korintus tadi? Oke, ya untuk pertanyaan ini, menurut saya lebih bijak kalau kita ya mengikuti perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gereja kita, ya. Karena kecuali kalau gereja kita tidak melayangkan perjamuan kudus selama beberapa waktu pandemi ini. Nah, ini kan kita melayangkan perjamuan kudus. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengarahkan, memfokuskan diri kepada pelayanan yang diberikan oleh gereja kita, ya. Karena ya memang ada banyak sekali gereja-gereja lain yang juga melayangkan perjamuan kudus secara online di waktu yang sekarang ini, gitu ya. Nah, hanya mungkin yang perlu kita sikapi adalah doktrin atau konsep mereka tentang perjamuan kudus yang kemungkinan bisa berbeda dengan kita. Jadi menurut saya, pertimbangan secara doktrinal dan pertimbangan secara praktek bergereja, ya, karena kita adalah jemaat GAK, jadi alangkah baiknya kalau kita lebih memfokuskan kepada pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita, ya. Jadi nggak perlu ikut yang dilakukan oleh gereja lain, cukup gereja kita saja. Kecuali tadi saya bilang kalau gereja kita GAK tidak melayangkan perjamuan kudus, ya, secara online dalam situasi yang seperti ini. Jadi untuk pertanyaan itu jawaban dari saya, ya, untuk menjaga kita juga dari pemahaman-pemahaman yang keliru, ya, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam gereja, ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu Aruna, ya, satu lagi, apakah boleh ikut perjamuan kudus secara offline? Nah, ini untuk situasi sekarang ini kan gereja kita melayangkan secara online, Bu. Kalau misalnya ikut perjamuan kudus atau melakukan perjamuan kudus secara offline, ini maksudnya gimana? Nah, apakah ya, ini kalau dari apa ya, dari sisi caranya ini nanti nggak tahu siapa yang melayangkan, gitu ya, karena tentu secara offline ketika di rumah masing-masing ya melayangkan sendiri. Nah, ini tidak dibolehkan oleh gereja, ya, tidak dibolehkan karena dari sejak gereja awal yang kemarin saya jelaskan, ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42, ya, karena mereka saling membagi roti, ya, saling berbagi roti, ya. Di situ menjelaskan bukan artinya secara sembarangan semua orang atau tuan rumah yang melaksanakan perjamuan atau memimpin perjamuan itu, bukan. Tapi yang melaksanakan perjamuan dan memimpin perjamuan itu adalah para rasul atau pemimpin jemaat yang melayangkan perjamuan kudus. Jadi tidak semua orang bisa melayani atau melayangkan perjamuan kudus itu. Jadi
harus memimpin. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Jadi, boleh. Kecuali misal begini, kalau mungkin yang cara offline mungkin kami yang datang ke rumah keluarga tertentu karena situasi atau sesuatu dan lain hal, ya, kami yang datang kemudian melayani, memimpin perjamuan kudus itu dan melayankan untuk keluarga yang dikunjungi itu boleh, ya. Tapi jemaat tidak boleh melaksanakan sendiri, karena takutnya nanti karena apa ya, perjamuan kudus ini yang kita takutkan, yang kita mungkin agak sedikit khawatirkan dengan menyelenggarakan ibadah secara online ini adalah takutnya nanti apa ya, akhirnya makna atau kesakralan dari perjamuan itu tidak lagi dinikmati oleh jemaat. Kenapa? Karena ada yang akan berpikir nantinya, tanpa majelis atau tanpa hamba Tuhan kami juga bisa melaksanakan perjamuan sendiri. Tidak boleh, karena memang dari sejak gereja awal ya dalam Kisah Rasul itu sudah ditetapkan, dipimpin langsung dari gereja seperti itu. Ya. Oke. Karena waktu kita sudah masih satu lagi. Oh iya. Ada Ibu singkat aja. Ya, dari Ibu Tata ya. Ini Bu Andina, misal gangguan sinyal. Besok kita akan ini Bu, atau hari Kamis ini kita akan rekam. Jadi kita akan rekaman dulu, lalu kemudian kita akan sharing pada hari A, ya 1 jam sebelum jam ibadah. Ya, nanti akan kita sharingkan linknya di YouTube dan juga di IG, ya, IGTV. Nanti bisa dilihat dari IGTV atau dari YouTube, ya. Jadi tidak akan disiarkan secara live untuk perjamuan kudus ini. Ya, tadi kami ada bertukar pikiran tadi, ya. Jadi akan direkam dulu, baru kemudian akan di-share, ya, di-upload ke YouTube dan ke IG. Lalu kemudian pada hari Kamis jam 10 kita akan buka sama-sama, ya, secara serentak, dan kita akan melakukan ibadah dan perjamuan kudus bersama-sama. Nanti jamnya jam 10 akan dikomando, akan dikasih tahu, yuk sudah jam 10 kita mulai sekarang. Nanti jadi secara sama-sama nanti kita akan ikut yang menyelenggarakan ibadah dan perjamuan. Oke. Nah, Ibu Tata bertanya, saya tertarik dengan pertanyaan Bu Erwina tadi. Misalnya kita lagi ikut perjamuan, tapi sinyalnya putus. Oh, ini sudah kayak sama. Saya tidak baca. Oke. Jadi jawabannya sudah, pertanyaan Ibu Tata sudah langsung terjawab, ya. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Sudah waktu kita masih ada. Saat kami juga lagi pikir-pikir tadi, kayak mana ya kalau live pas lagi angkat roti nih, terus sinyal mati, nggak ada. Jadi kita nggak makan-makan terus, gini-gini terus kita. Nah, karena itu kita antisipasi dan pikirkan tadi, besok kami akan rekaman dan hari Kamis akan di-share mendekati jam ibadah. Iya, linknya. Ya, oke. Karena waktu kita sudah habis, kita langsung tutup dalam doa saja. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bincang-bincang kami di sekitar perjamuan kudus. Santai, tapi kami yakin ada hal-hal, prinsip-prinsip penting yang kami temukan di dalamnya. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Masih ada waktu esok hari. Lebih dalam kami akan menghayati penderitaan dan korban Kristus bagi kami. Biarlah esok hari menjadi hari di mana kami memasuki devotion, memasuki perenungan yang lebih dalam, sehingga kami menyiapkan diri kami sedemikian rupa, dan Tuhan menemukan kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong jemaat Tuhan, tolong kami semua yang mempersiapkan pelayanan ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sedikit tambahan, ya. Untuk malam ini kami akan share, ya, tata cara mengikuti perjamuan kudus online, ya. Nanti kita akan share di grup YAK. Jadi jemaat bisa baca sama-sama nanti, atau bisa dibantu share ke teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak di grup atau yang tidak ada yang tidak membaca, begitu ya. Jadi bisa di share. Oke. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Oke, shalom.